Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kuswanto Arif, NPM 1970530115. Saya akan menjelaskan tugas akhir manajemen keuangan 2 dengan dosen pembimbing Bu Tilawatil Ceteta Yoda, SE MSI. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber dana jangka panjang. Satu itu saham. Definisi saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas satu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Selanjutnya, keuntungan investasi saham. Ada 6 bagian. 1. Tidak ada batasan minimal modal. Salah satu kelebihan saham yang tidak dimiliki oleh beberapa instrumen investasi lainnya adalah rendahnya modal minimal yang dibutuhkan untuk memulai investasi. 2. Cocok untuk siapa saja. Selain karena modal awalnya rendah, dalam berinvestasi di saham, investor juga tidak perlu memiliki pengetahuan finansial akan produk-produk investasi yang mendalam. Karena itu, investasi saham cocok untuk semua jenis investor. 3. Return yang paling tinggi. Jika kita memilih saham yang tepat, investasi di saham akan memberikan kita keuntungan paling besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. 4. Likuiditas yang tinggi. Faktor lain yang menyebabkan investasi saham sangat diminati adalah karena likuiditasnya yang sangat tinggi. Hanya di bursa efek kita dapat mencairkan investasi senilai puluhan miliar dalam hitungan menit, bahkan detik. Hal ini sangat berbeda dengan investasi seperti properti, di mana likuiditas aset selalu menjadi masalah. 5. Mendapat dividen. Selain berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham yang kita miliki, gain, sebagian investor kita juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya melalui pembagian dividen. 6. Kepuasan dalam berinvestasi. Salah satu alasan lain mengapa banyak investor tertarik masuk ke dalam investasi saham adalah karena investasi saham selain memberikan kita keuntungan dapat juga memberikan kita kepuasan dalam berinvestasi. Selanjutnya, saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik murni perusahaan. 2. Mendapat pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya. 3. Oleh sebab itu, pendapatan pemegang saham akan berubah sesuai dengan perubahan laba diperoleh perusahaan. 4. Pemegang saham punya hak suara data RUPS. Jika pemegang saham tidak datang pada RUPS, mereka dapat mewakilkan hak mereka kepada pemegang saham lainnya yang disebut proxy. Selanjutnya, hak pemegang saham biasa. 1. Hak kepemilikan control of the firm. 2. Preemptive right. 3. Hak untuk memperoleh dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki. Selanjutnya, saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dalam hal pembagian dividen dibandingkan hak pemilik saham biasa. Saham preferen tidak diperjualbelikan pada bursa efek. Pemilik saham preferen akan menerima dividen sesuai dengan yang ditentukan. Risikonya rendah. Selanjutnya, perbedaan saham biasa dan saham preferen. Para saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak kecuali dalam situasi tertentu. Dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau baik, mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Jika perusahaan gulung tikar atau likuidasi dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, kalau preferen tidak. Selanjutnya, break offering, penawaran hak. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Jumlah REIT yang ditawarkan dihitung secara
proporsional sesuai dengan persentase saham lama yang dimiliki. Biasanya harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi biasa dijual sesama pemilik saham lama, di mana satu lembar saham terdiri dari beberapa ring. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.